di The Inside Room, tempat di mana kita melangkah melampaui sekadar opini menuju pemahaman yang lebih mendalam, beyond opinions toward understanding. Halo teman-teman, senang sekali bisa bertemu kembali dalam diskusi edukatif kami. Saat memilih sekolah, calon siswa dan orang tua biasanya mencari informasi melalui media sosial, brosur, website, maupun iklan promosi. Nah, informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan pilihan sekolah yang dianggap terbaik. Namun, pernahkah kita bertanya apakah semua promosi yang kita lihat itu benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya? Nah, di era digital saat ini, persaingan antara sekolah semakin tinggi. Berbagai strategi promosi dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat. Di satu sisi, promosi memang diperlukan untuk memperkenalkan keunggulan sekolah. Namun, di sisi lain, promosi juga harus memperhatikan nilai kejujuran, etika, dan transparansi. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas tema promosi sekolah, etis atau menyesatkan. Bersama saya telah hadir James dan Septiana yang akan membantu membahas topik ini dari berbagai perspektif. Say hello ke kamera. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Mengapa etika sangat penting dalam promosi sekolah? Menurut saya ya, karena kan promosi merupakan sumber informasi nih bagi masyarakat. Nah, sebelum memutuskan untuk mendaftarkan, perlu kan calon siswa dan orang tuanya itu melihatlah informasi apa sih mengenai sekolah yang terlebih dahulu. Nah, jika informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan kan, masyarakat bisa mengambil keputusan yang tepat terhadap iklan yang mengelirukan itu, gitu. Saya setuju, apalagi sekolah adalah lembaga pendidikan yang seharusnya mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, promosi yang dilakukan juga harus mencerminkan nilai-nilai tersebut. Nah, jadi jawaban dari saudara James dan Septiana dapat kita simpulkan bahwa promosi yang baik bukan hanya bertujuan menarik perhatian masyarakat, tetapi juga memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Betul sekali. Ya, sangat benar sekali. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh promosi sekolah yang dilakukan secara etis. Nah, itu tadi video contoh promosi sekolah yang etis. Bagaimana pendapat kalian mengenai promosi tadi? Menurut saya ya, promosi tersebut termasuk sudah bagus nih, karena memberikan informasi yang dapat dibuktikan, spesifik dan jelas begitu. Benar, sekolah menjelaskan fasilitas yang tersedia, prestasi yang benar-benar diraih, serta biaya pendidikan secara terbuka. Tidak ada klaim yang berlebihan. Jadi promosi yang etis itu bukan berarti promosi yang membosankan ya? Tentu tidak, promosi tidak bisa menarik nih, tetapi harus berdasarkan fakta begitu. Nah, menarik sekali ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh promosi yang berbeda. Berikut video.
dia video promosi yang berbeda. Jadi menurut saudara James dan saudari Septiana, apa yang menjadi masalah dari promosi tadi? Menurut saya nih, promosi tersebut itu tidak termasuk langsung berbohong nih. Namun beberapa informasi itu tidak disampaikan secara langsung. Seperti kan dia menyebutkan bahwa SPP-nya itu kan 500.000, tapi dia tidak menyebutkan lah berapa uang bangunannya gitu. Jadi kan kurang transparansi lah gitu. Nah sehingga berpotensi menimbulkan apalah kesalahpahaman. Nah, jadi dalam etika bisnis, suatu promosi tidak hanya harus benar, tetapi juga harus jelas dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru bisa. Jadi masalahnya bukan hanya kebohongan, ya, tapi juga kurangnya transparansi. Betul sekali. Nah, jadi terutama ketika informasi tersebut berkaitan dengan biaya pendidikan, orang tua itu berhak mengetahui seluruh biaya yang harus dikeluarkan sejak awal. Ya, benar saudara Septi, karena informasi tersebut akan mempengaruhi keputusan mereka. Ya, benar. Nah, menurut kalian, mengapa transparansi keuangan sangat penting di dalam dunia pendidikan? Karena kan kita tahu nih bahwa sekolah akan mengelola dana dari masyarakat. Nah, oleh karena itu mereka juga harus tahu lah informasi mengenai biaya pendidikan yang harus disampaikan. Nah, dan itu akan disampaikan secara terbuka dan jujur gitu. Dengan adanya transparansi, orang tua dapat mengetahui seluruh biaya yang harus dipersiapkan sehingga tidak merasa dirugikan setelah proses pendaftaran. Nah, berarti kejujuran dalam promosi dan keterbukaan dalam keuangan memiliki hubungan yang sangat erat. Betul sekali Bu Gini. Nah, kemudian itu menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini, saya ingin bertanya. Nah, jika kalian yang menjadi orang tua, apa yang akan kalian lakukan sebelum memilih sekolah? Jika saya jadi orang tua nih, yang pertama kan saya akan mencari nih informasi dari berbagai sumber dan tidak hanya bergantung pada iklan promosi itu saja gitu. Nah, kalau untuk saya juga akan meminta rincian biaya yang secara tertulis dan melihat langsung kondisi sekolahnya itu bagaimana. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat saudara James dan saudara Septiana. Nah, jadi sebagai masyarakat, kita juga perlu bersikap kritis terhadap informasi yang kita terima. Dari diskusi hari ini, kita dapat memahami bahwa promosi sekolah yang etis harus memberikan informasi yang jujur, jelas, dan sesuai fakta. Nah, promosi yang baik itu membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat dan membangun kepercayaan jangka panjang. Sebaliknya, promosi yang tidak transparan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih telah mengikuti diskusi kami hari ini. Semoga pembahasan ini menambah pemahaman kita bahwa promosi yang baik bukan hanya mampu menarik perhatian, tetapi juga mampu membangun kepercayaan melalui kejujuran dan transparansi. Saya Gibi Hikari selaku host pada hari ini bersama Saya James Monsetin Semarang Kecil. Dan saya Septiana. pamit undur diri. Sampai jumpa di The Inside Room, tempat di mana kita melangkah melampaui sekedar opini menuju pemahaman yang lebih mendalam. Beyond opinions toward understanding. Bye-bye. Bye-bye.